Pada suara itu, suara yang juga Oke, yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, yuk ketua kelas dipimpin doa anak. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tidak hadir hari ini berarti ada berapa? Yang pertama Andika ya. Nikita, Aika. Satu lagi Michelle. Izin. Oke, berarti 31 yang hadir hari ini. Oke, nah kita akan masuk ke materi baru. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang hakikat fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Oke, jadi di hakikat fisika sendiri, sebaik fisika itu sebagai proses, sebagai produk, sebagai apa lagi sebagai sikap. Nah, ternyata penerapan fisika di kehidupan sehari-hari ini sangat banyak, ya, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, mulai dari teori pembentukan alam semesta sampai sekarang teknologi sudah maju, ya. Nah, ada satu konsep lagi yang mendasari fisika, bahkan tidak hanya fisika tapi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Sudah pernah belum di SMP? Ya. Sudah. Masih ingat apa itu besaran? Apa itu besaran? Kalau misal tadi, siapa yang ngomong misal badannya panas? Hangat. Siapa? Reva. Nah, kalau untuk tahu badan seorang hangat itu pakai apa? Diapain? Diukur pakai termometer. Kira-kira kalau panas itu berapa suhunya? Di atas 37, 38 misalkan 38 derajat Celcius. Oh, ternyata misal sakit, badannya panas, suhu badannya 38 derajat Celcius. Yang mana yang besar? Celcius. Yang besarannya? Kayak ini nak? Yang suhu. Yang satuannya? Derajat Celcius. Jadi apa itu besaran? Sesuatu yang akan diukur. Ada lagi yang belakang? Sesuatu yang akan diukur. Ada lagi? Siapa? Sesuatu yang bisa diukur. Siapa lagi? Yang diukur apanya tadi? Dari contoh tadi. Yang diukur? Suhunya ya. Berarti suhu itu besaran. Besaran itu apa lagi? Sesuatu yang diukur dan sesuatu yang dapat diukur. Hasilnya berapa sih suhunya? Misalkan tadi suhunya berapa? 38 derajat Celcius. 38 itu apanya? 38. Angkanya. Nah, sesuatu yang dapat diukur memiliki angka dan satuan, itu loh besaran Pak SMP, nggak masuk. Pas SMP. Ya, sesuatu yang dapat diukur memiliki nilai
satuan. Satuan sendiri apa sih satuan? Satuan sendiri apa? Ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Oke, jadi pada pertemuan kali ini nanti kalian akan mengidentifikasi beberapa besaran yang ada di sekitar kalian atau yang biasa kalian temui, lalu dibuat tabel, ya, pengerjaannya secara berkelompok. Tenang aja, pengerjaannya secara berkelompok. Nah, kenapa sih perlu belajar besaran? Emang itu dipakai di fisika saja? Besaran di fisika saja? Tidak. Kalian belanja ke pasar, belanja buah, belanja sayur, di situ ada besaran dan satuan. Kalian di badan kalian, saya mengukur tinggi badan, mengukur apalagi suhu dan sebagainya, itu ada besaran dan satuan. Bahkan di pembangunan gedung, pembangunan jalan itu pasti pakai yang namanya besaran dan satuan. Nah, makanya itu kenapa kok perlu ini dipelajari? Karena memang kalian aplikasikan, kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, tadi tentang besaran dan satuan. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Kalau diukur berarti dia punya alat ukur. Alat ukur apa aja yang kalian tahu? Termometer, jangka sorong, penggaris, apa lagi? Busur, neraca, apa? Timbangan, apa lagi? Alat ukur yang pernah kalian tahu? Sudah? OHM, meter, apa lagi? Oh, meter, ya. Apa lagi? Banyak ya? Oke, sangat banyak. Sangat banyak. Nanti silakan diidentifikasi secara berkelompok. Nah. Sekarang, sebelum kalian mempelajari ini lebih lanjut, saya ingin melakukan tes diagnosis kognitif. Maksudnya ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini. Ya, linknya saya share di grup ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Saya share di grup dulu, sebentar. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan sendiri aja apa adanya. Kalau aku menilai cuma apa yang kita.
Sudah semua? Yang belum siapa? Coba yang sudah tesnya siapa? Katakan dulu yang sudah. Oke, yang belum masih ada waktu ya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah. Pak Fadli. Mengambil pakai headset. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang LKPD-nya perhatikan permasalahan yang ada di monitor, yang ada di layar, ya, terkait dengan materi yang akan kita pelajari, besaran dan satuan. Di sini ada 2 kasus, nak. Ya, ada 2 kasus terkait dengan besaran dan satuan. Yang pertama, kasus yang pertama di sini ada Pak Anto. Pak Anto itu dia seorang tukang listrik. Nah, dia mau memasang listrik di rumah Aryo misalkan, ya di rumah Putra ya. Nah, kemudian ternyata ketika dia memasang, dia butuh membeli kabel 25 meter. Ketika mau dipasang, ternyata kabelnya kurang. Dia membeli awalnya di toko A dekat rumahnya. Kemudian ternyata kabelnya kurang, akhirnya dia mencari toko alat listrik terdekat. Dia membeli lagi 25 meter kembali di toko B, misalkan. Pertanyaannya, apakah ukuran kedua kabel yang tadi kan berapa? 25 meter. Apakah 25 meter di toko A, 25 meter di toko B ini sama ketika diukur? Nanti dijawab, dianalisis ya. Kemudian, kenapa panjang kabel kalau kita beli kabel
harus ada kata-kata meter. Kenapa? Silakan nanti didiskusikan. Kasus yang kedua, nah, di sini ada namanya Steve, ya, namanya Bu Ayu sedang belanja ke pasar. Dia membeli beberapa jenis sayuran seperti kentang, wortel, kol, buncis, dan sebagainya. Nah, Bu Ayu ini membeli sayuran tersebut dengan masing-masing berat 2 kg. Berat 2 kg. Ya. Benarkah penyebutan besaran berat pada pembelian sayuran tersebut? Berat atau massa sebenarnya? Ya, silakan didiskusikan. Apakah satuan berat adalah kilogram? Silakan ini didiskusikan, ya, didiskusikan berkelompok. Benarkah? Kalau saya tanya, Rio, berat badanmu berapa ya? Ya? 49. 49 apa? Dan 49 kilo apa? Meter. Kilo? Kilo apa? Kilo apa? 49 kilo apa? Kilo apa? Kilogram. Kalau kilometer gimana, Pak? Nah, itu artinya satuan. Artinya satuan. Kalau gram gimana? 49 gram. Oh, kali dia ya. Segini sekumpul. Oh. Itu artinya satuan. Besaran itu ada berapa macam, Kak? Kalau dia sampai ada 2 besaran pokok dan turunan. Besaran pokok yang mana? Besaran turunan yang mana? Silakan dicari. Ingat-ingat kembali dulu SMP-nya juga. Ya, silakan untuk menggali, menjawab, menganalisis pertanyaan dari 2 kasus ini. Silakan kerjakan lembar kerja berikut ya. Kalian bisa ngamatin apa yang ada di sekitar kalian. Bisa. Bu, mama nggak boleh Bu kerja sebelum ya. Iya, silakan. Ini Pak. Oke, lanjut. Jadi ini bisa kalian dari pengamatan yang di sekitar kalian, yang pernah kalian temui, kemudian bisa juga baca buku siswa, bukunya bawa kan? Nah, kemudian bisa juga dengan cara mencari artikel, silakan bisa searching yang bawa laptop, ya. Kemudian kalau sudah, isilah tabel berikut. Ada berapa besaran yang kamu temui, lalu kelompokkan besaran itu masuk ke pokok atau turunan, kemudian alat ukurnya apa, satuannya apa, alat ukurnya apa. Silakan diisi. Setelah itu, masing-masing kelompok membuat tangga satuan. Tangga satuan? Tahu dulu dari SD? Tahu ya? Jadi nanti masing-masing kelompok saya bagi kertas itu, buat tangga satuan yang gede, nanti ditempel di depan. Nah, kalau bisa masing-masing kelompok berbeda. Ada yang satuan pakai satuannya panjang, ada yang pakai satuannya massa dan sebagainya. Setelah mengerjakan itu, nanti kalian menjawab kasus yang pertama tadi, 2 kasus tadi di kolom ini. Ya. Setelah itu nanti akan ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Ada yang ditanyakan? Dengan langkahnya?
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan langsung bergabung dengan kelompoknya seperti kelompok yang di materi sebelumnya. Silakan langsung bergabung ya. Ambil bangku aja lah. Oke, kalau sudah berkelompok. Apa sudah berkelompok semuanya ya? Sudah, kalau sudah ini saya bagi kertas yang buat untuk tanda sama nanti. Yang buatnya jangan kecil-kecil, akan dijembreng aja di kertas. Yang kemarin enggak? Yang kemarin enggak? Yuk, silakan mulai dikerjakan, Nak. Waktunya diskusi 20 menit.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Kalau misalnya itu yang kita pakai apa ya? Sama di pemain aja lalu udah tim. Yang ini benar ya. Jangan sampai langganya kan sama belakang desimeter atau kiloampere. Langganya sama. Ini masanya Saya satuannya apa, Bu? Liter udah belum? Oh, saya kolom ya, Bu. kolom yang gigi ini yang Iya.
Ya, karena penyebutan ya. Iya, karena
Kalau ini salah jawabannya itu rasa sama ya, itu miskonsepsi yang diberikan Berarti tadi yang itu gimana? Sudah? Yuk. Aja istirahat. Yuk, sudah? Kalau ini salah jawabannya itu rasa sama ya,
Tapi kita itu miskonsepsi yang diberikan itu. Berarti tadi yang itu gimana? Tadi baik tuh. Baik. Dari bawah. Ini. Sudah? Yuk. Aja istirahat. Belum nih. Ya. Boleh. Saya belum Oke ya sudah. Kembali ke bangunnya. Semuanya duduk. Tetap berkelompok nggak apa-apa. Yang penting duduk. Oke, silakan pimpinan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya. Kelompok. Oke, sudah dikirim filenya, Nak? Oke, silakan. Presentasi untuk kelompoknya yang lain terima. Ya, yang lain silakan disimak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak sesuai dengan pekerjaan kalian juga boleh. Ada yang Tristan yang bagian moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang KPD bicara dan pemikiran. Kami ada Dini, Valentina, Marika, dan kasus yang pertama angka pada saat hujan memasang diri dan memberi kabel panjang 25 meter di tengah. Namun ternyata kabel tersebut kurang sehingga Pak Anto
kembali memberi kabel dengan bisa sama dengan panjang 25 meter. Pertanyaan yang sama, pengukuran kedua kabel yang diberi dua contoh berbeda. Yang kedua, mengapa panjang kabel diikuti dengan yang kedua, Bu Ayu sudah mempelajari pasal tradisional. Dia membeli beberapa Paul dan Bibi. Lalu membeli sayuran tersebut dengan masing-masing berat 2 kilogram. Pertanyaannya yang pertama, betapa pengukuran berat pada pembelian sayuran tersebut? Yang kedua, apakah satuan berat adalah kilogram? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita mengerjakan KPD yang B dulu. Yang KPD yang B, ini adalah tabel yang berisi tentang besaran nanti drain bisa bikin balik. Jadi tambah lagi Kak. Itu menjadi Tangan bawah. Ya. yang plus. Oh. Ini adalah tabel yang berisi besaran dan pokoknya, satuannya, dan alat ukurnya. Yang pertama ada panjang, itu besaran pokok, satuannya meter, alat ukurnya meter dan penggaris. Yang kedua ada massa, satuannya kilogram, alat ukurnya ada timbangan dan neraca. Yang ketiga ada suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Yang keempat ada waktu, satuannya second, alat ukurnya stopwatch. Yang kelima ada intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya luxmeter. Yang keenam ada jumlah zat, satuannya mol, alat ukurnya massa molaritas. Yang ketujuh kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Yang kedelapan ada luas, ini merupakan besaran rumah, satuannya ada meter, alat ukurnya meter dan missa. Yang kesembilan ada kecepatan, besarannya juga, satuannya meter per second, alat ukurnya speedometer. Yang ke-10 ada gaya, satuannya newton, alat ukurnya dinamometer dan neraca tegas. Yang ke-11 tekanan, satuannya kilogram per meter kuadrat, alat ukurnya barometer. Yang ke-12 daya, satuannya watt, alat ukurnya wattmeter. Yang ke-13 tahap, satuannya joule, alat ukurnya dinamometer. Yang ke-14 ada massa jenis, satuannya kilogram per meter. Ya, alat ukurnya hidrometer. Yang ke-15 volume, satuannya meter kubik. Ukurnya ada pipet, buret, labu, volume. Selanjutnya, kita akan atau membeli dengan nilai dan satuan yang sama. Untuk jawaban kedua, karena satuan dari besaran panjang menurut standar internasional adalah meter. Dan jawaban untuk kasus kedua dari sisi kami yang pertama itu salah, karena penyelesaian yang benar adalah massa berat. Terus yang nomor 2-nya jawabannya ya, karena kilogram merupakan satuan ukur yang digunakan untuk melihat dari suatu. Lalu yang untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 5 tadi yang buatlah tanda tanggal satuan oleh Dakas Mandela. Boleh ditambah? Oh iya, dari pegang. Pakai satuan massa Atau ditempel aja? Bisa.
di papan. Kita pakai satuan massa. Yang pertama ada kilo, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Terus kalau misalnya naik 1 itu dibagi 10, kalau turun 1 itu dikali 10. Kemudian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kelompok lain apa sama semua atau ada yang berbeda dengan yang disajikan kelompok 3? Silakan. Oke, silakan kelompok berapa yang menanggapi? Kelompok 2. Silakan, apa yang berbeda dari kelompok yang tampil? Kilogram itu satuan buat massa, bukan buat berat. Karena berat sama saya itu. Oke. Alasannya terus selain itu? Ya, karena kalau misalnya berat, itu kalau menurut satuan internasional itu Newton, karena dia hasil dari massa dikali sama gravitasi. Oke, berat berarti satu besaran apa? Turunan. Turunan, karena hasil kali dari massa dan gravitasi. Oke, ada yang beda lagi yang lain? Sama kelompoknya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi pada kasus yang kedua, penyebutan kita sudah terlanjur miskonsepsi. Ya, antara berat dan massa itu berbeda. Kalau massa itu diukurnya pakai timbangan, pakai neraca. Ya, kalau berat itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Masanya Desta di sini, dia pergi ke Bali, ke Kalimantan, ke luar angkasa akan tetap, misalkan Desta 80 kg, akan tetap kecuali tangannya copot 1. Dimanapun akan tetap. Tapi kenapa ketika di luar angkasa dia melayang? Karena tidak ada gaya gravitasi. Gravitasinya 0, jadi beratnya 0, karena berat adalah massa dikali gravitasi. 80 kali 0, dia melayang di luar angkasa. Cuma massanya tetap dimanapun. Oke, paham ya? Itu miskonsepsi yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat. Ya, oke, saya terima kasih kelompok 3, silakan bisa duduk kembali. Oke, selanjutnya dari diskusi tadi ada yang masih bingung, masih terkendala. Kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah ya. Nomor 2, kelompok 3, ini kelompok 4, 5, 6, 7. Oke, sudah semua, nanti kita kumpulkan. Setelah ini silakan hadap depan semua. Kita pastikan lagi konsepnya. Perhatikan video ini. Animasi.
Jadi tadi kita pernah membahas tentang besaran dan satuan ya. Diukur dan dinyatakan dalam angka serta memiliki satuan tertentu. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dari besaran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Ya, jadi sudah paham bedanya besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dinyatakan dengan angka dan punya satuan. Kalau satuan adalah standar, ya, standar yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Jadi tadi contohnya yang tukang listrik, kalau dia beli sama-sama 25 meter, baik belinya di Inggris, di sini, di Kutub, akan sama. Tapi kalau dia beli yang pertama 25 cm, satunya 25 meter, baru berbeda. Jadi itulah pentingnya yang namanya satuan. Ya, satuan. Kalau misalkan cocok disuruh ibunya beli daging 1 kilogram di pasar, atau 5 kilogram di pasar, ternyata dia lupa beli daging berapa, 5 ons gitu. Kira-kira dimarahin mamanya nggak di rumah? Jadi itulah pentingnya suatu satuan, ya. Selanjutnya, nah, bedanya besaran pokok dan turunan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Kliklah tombol jawab berikut ini untuk mengetahuinya. Besaran pokok adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan dapat langsung diukur dengan alat ukur tertentu. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain 7 ini berarti dia adalah besaran turunan. Ini harus dihafal, wajib fardu ain dihafal adalah yang 7 ini, ya. Kenapa dikatakan besaran pokok? Panjang. Kenapa dikatakan besaran pokok? Karena untuk mengetahui panjang tinggal diukur aja, pakai penggaris, pakai meteran dan sebagainya. Sudah ketemu. Massa adalah besaran pokok. Kenapa besaran pokok? Untuk mengetahui massa tinggal ditimbang, beres. Yang akan berbeda dengan besaran turunan. Coba. Ini hanya untuk strategi menghafal ya. Menghafal 7 besaran pokok tadi, ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari besaran-besaran pokok. Untuk lebih jelasnya, Ya, besaran turunan adalah besaran yang tersusun lebih dari satu besaran pokok, baik dia dikali, dibagi, dikuadratkan dan sebagainya. Contohnya luas. Luas itu kan panjang kali lebar. Ada berapa besaran pokok di situ? 2, benar. Kemudian volume. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Ada berapa besaran pokok di situ? 3. Jadi paham ya bedanya pokok dan turunan. Kalau turunan itu penggabungan dari hasil dari beberapa besaran pokok. Oke, sampai sini paham? Nah, satunya adalah satuan. pengukuran tak baku. Jadi zaman dahulu itu pengukuran satuannya masih tak baku. Menggunakan bagian tubuh manusia dalam alat ukur tradisional. Nah, ini Pengukuran tersebut kira-kira kalau memang pengukuran pakai ini, ya misalkan depannya Zulaika sama depannya Zidane sama nggak? Beda, nggak valid hasilnya. Makanya satuan diciptakan yang namanya satuan standar internasional. Satuan sistem internasional. Nah, Tahukah kamu bagaimana satuan standar internasional itu dimanapun nilainya sama. 25 meter di Indonesia, 25 meter di Amerika, 25 meter di Kutub akan sama. internasional adalah pertama, satuannya tetap. Kedua, tidak mengalami perubahan oleh apapun. Misalnya, tidak berubah karena perubahan suhu. Oke ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Pada tampilan Nah, ini konversi. Sebenarnya kita tadi mau ulang kembali membuat tanda konversi. Kliklah masing-masing
materi SMP apa SD nih? Ya. Jadi untuk kalau naik satu gimana, bagi turun satu gimana ya? Sudah paham di sini? Nanti dipelajari kembali di rumah selanjutnya. Berikut ini adalah salah satu contoh mengkonversi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk materinya sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Jadi sebelum diakhiri, apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Materinya? Besaran adalah terus selanjutnya besaran ada berapa? Besaran apa saja? Yang besaran pasti punya satuan itu adalah menyatakan standar dari hasil. Oke, sebelum diakhiri, kalian melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu adalah apa saja loh yang saya pelajari hari ini, apa saja yang belum saya pahami hari ini di pembelajaran hari ini. Silakan dituliskan di link yang saya kirim di grup untuk refleksi. Oke, silakan mengerjakan refleksi diri, Mak. Tulis sejujur-jujurnya. Karena masa sesuai perasaan tadi loh. Putra. Putra.
Oke, sudah refleksi diri? Refleksi diri sudah semua, silakan. Lagi ya. Oke. Oke, sudah refleksi diri? Refleksi diri sudah semua, silakan. Lagi ya. Oke. Oke, setelah kalian melakukan refleksi diri, apa saja yang sudah kalian pelajari, apa saja yang belum kalian pahami, nanti saya sambil saya cek apa hasil refleksi diri kalian, ya. Pertemuan selanjutnya silakan mulai dipelajari cara mengukur besaran panjang. Apa alat ukur panjang tadi? Garis, kronometer, jangka, lorong, mikrometer stroke. Silakan dipelajari untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa diakhiri pertemuan kali ini. Silakan istirahat sampai jam sampai jam kita sekarang jam ke-4 ya. Nanti jam ke-5 sudah masuk berarti. Jam ke-5. Ya, nanti saya izinkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbilang ya sama kakeknya ya. Bilang nanti tadi sudah disampaikan Yang itu ibu menjabat Bilang aja satu.